إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, khatib memberikan wasiat yang paling utama kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat ada taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hidup di dunia ini sebelum kampung akhirat untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan dunia penuh dengan ujian, karena dengan ujian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin pilih siapa orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa yang akan dimasukkan ke dalam api nerakanya, wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja beriman, mereka dibiarkan begitu saja muslim, mukmin, senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka tidak diuji? Kalla, sekali-kali tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, agar dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang sabar terhadap, siapa yang jujur terhadap imannya, dan siapa yang dusta keimanannya. Ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berikan terus ujian demi ujian untuk kehidupan manusia, terutama untuk orang-orang mukmin. Karena dengan ujian itulah akan tersaring mana emas dan mana yang bukan,
Dengan ujian itulah akan tersaring siapa yang benar-benar sabar menghadapi ujian dan siapa yang tidak bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit merasakan rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan rasa takut dan rasa lapar dan kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, dan jiwa merasakan kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta maksudnya yakni lenyapnya sebagian hartanya, wal anfus, dan kekurangan jiwa yaitu dengan meninggalnya teman-temannya, kaum kerabatnya dan kekasih-kasihnya, wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan yakni kebun dan lahan pertanian tanamannya tidak menghasilkan buahnya sebagaimana yang biasanya. Para ulama salaf mengatakan bahwa sebagian pohon kurma sering tidak berbuah. Hal ini dan yang semisal dengannya merupakan suatu cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka barang siapa yang sabar, maka ia akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang tidak bersabar, maka azabnya akan menimpanya. Ma'asyiral muslimin, dan seruan ini ditujukan kepada kita seorang mukmin, seorang muslim, bahwa orang-orang yang beriman pasti diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar tersebut adalah yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepadanya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin, setiap kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Pastilah setiap orang menyatakan saya mukmin, kami mukmin, Allah Ta'ala akan berikan ujian. Ujian itu dengan perintah-perintahnya, dengan ketaatan, mengerjakan ketaatan kepadanya, atau ujian tersebut dengan dari hal-hal yang diharamkan, dari larangan-larangannya, atau ujian tersebut terhadap takdir-takdir yang menyakitkan diri kita. Ujian itu dengan kesusahan yang menimpanya, atau bahkan terkadang dengan kesenangan, karena kesenangan pun hakikatnya adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kesulitan dan dengan kesedihan, kesulitan dan kesenangan sebagai fitnah bagi kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, seorang hamba yang sadar dan menggunakan akal pikirannya, maka ketika ia menggunakan akal pikirannya tentang hakikat tujuan hidupnya, maka ia akan berusaha menguatkan dirinya untuk sabar menghadapi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang hamba sadar bahwasanya dunia ini hanyalah ujian belaka, ia hidup di dunia tak akan selamanya, maka ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami hakikat tentang kehidupan dunia. Dia hanya terbuahi dengan kesenangannya, dia terbuahi dengan syahwatnya, sehingga akhirnya ia mengikuti syahwatnya, ia mengikuti maksiat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak peduli apakah Allah Ta'ala akan ridha kepadanya atau tidak. Ia lemah terhadap maksiat, ia tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsunya. Maka orang seperti ini kita katakan celaka baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, ahlun nari khamsah,
penduduk api neraka itu ada 5 golongan. Di antaranya yang pertama, ad-dha'if alladhi la zabra lah, yaitu orang yang lemah, yang tidak menggunakan akal fikirannya dalam menahan dirinya dari maksiat. Para ulama salaf mengatakan ia tidak menggunakan akal fikirannya untuk mengetahui tentang buruknya maksiat, untuk menyadari bahwasanya maksiat itu akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka, untuk memahami dan menyadari bahwasanya maksiat itu hanya akan menimbulkan kesusahan dalam hidupnya. Namun akalnya ia tidak gunakan, ia lebih terkalahkan oleh syahwatnya. Maka kewajiban kita adalah senantiasa sadar dan terus menyadari tentang mengapa Allah Ta'ala memberikan kepada kita perintah dan larangan. Karena semuanya itu untuk kemaslahatan kita di dunia ini. Tidak mungkin manusia dibiarkan oleh Allah Ta'ala seperti binatang ternak yang hidupnya hanya bersenang-senang dan mengikuti syahwatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala samakan mereka dengan itu. Maka berbahagialah anda ketika anda berhasil berusaha untuk mengikuti wahyu dan berusaha untuk mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian kita berusaha untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya apabila kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Memang ma'asyiral muslimin, mengikuti Allah dan Rasulnya terasa berat karena banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan itu terkadang dari diri kita sendiri berupa syahwat dan hawa nafsu. Tantangan itu terkadang dari keluarga kita dan lingkungan kita. Tapi ketika kita yakin bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya, dan disitulah kekuatan itu akan ada di hati kita. Kita tidak peduli dengan cercaan manusia, yang penting Allah Ta'ala ridha kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, seorang muslim sejati ia akan yakin bahwa ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamuhu ala khatamin nabiyyin wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita, tiada lain adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengatakan kepada kita, afala tadhakkarun, tidakkah kalian ingat? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Hal ini karena dengan kita menggunakan akal pikiran kita, maka disitulah kita akan sadar siapa diri kita sebenarnya. Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini adalah tempat yang fana, yang kelak kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, ketika akal lebih dominan daripada syahwat dan hawa nafsu kita, maka akal itulah yang akan membimbing kita kepada kebaikan. Tapi ketika syahwat dan hawa nafsu lebih dominan daripada akal pikiran kita, maka di saat itu kita akan masuk ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akal, janganlah kita sia-siakan. Dan makanan gizi, nutrisi akal kita itu tiada lain adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu wa sallimu ala an-nabiyyil mustafa wal rasulil mujtaba, fa inna Allah amarakum min qailin hakima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
إن الله وملائكته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Iya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas yang akan kita bawa adalah apa yang kita amalkan ya. Nah. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah. Dan harapan besar ana, markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Insya Allah. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم